Ya, baiklah anak-anak, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Chandra. Selamat pagi, Pagi, Mister. Aneta, Eva. Ya, oke anak-anak. Sekali lagi Pak Chandra minta semangatnya dong. Ini wajahnya kemana semua ini kok disembunyikan ini. Beberapa juga masih menutup kameranya. Silakan anak-anak, yuk disesuaikan. Sesuai dengan pembelajaran hari ini, kalian pasti sudah bisa menerka ya. Karena sudah dituliskan di virtual background kita masing-masing apa yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Chandra ingin kalian mengisi absensi terlebih dahulu, mengisi presensi atau daftar hadir terlebih dahulu. Silakan cek grup WhatsApp kelas kita, klik linknya dan silakan isi segera dari sekarang. Jika teman-teman, sebelum Pak Chandra menyampaikan tentang cerpen, tentang pembelajaran tentang unsur-unsur pembentuk cerita pendek, Pak Chandra ingin sedikit menanyakan ke kalian tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa Pak Chandra menanyakan kembali? Karena setiap pembelajaran bahasa Indonesia, setiap materinya itu pasti saling berbeda. Nah, karena itu Pak Chandra akan mencoba bertanya ke kalian. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pidato yang menyampaikan informasi sekaligus memberikan ajakan gitu, Mister, atau motivasi kepada pesertanya yang hadir waktu pidato. Pidato persuasi yang sifatnya umum, tahu saya hanya memberitahukan atau menyampaikan informasi saja kepada peserta yang hadir saat pidato. Nah, sebelumnya pembelajaran teks cerpen ini, mengapa sih kita harus mempelajari mengenai teks cerpen ini? Kita untuk pembelajaran hari ini kan kita belajar mengenai menelaah unsur-unsur teks cerpen. Nah, kenapa sih kita harus menelaah teks cerpen? Mengapa kita harus menelaah juga unsur kebahasan teks cerpen ini? Nah, ya seperti yang kita tahu bahwa cerpen itu dibentuk dari beberapa aspek anak-anak, tidak langsung ada. Jadi untuk itulah kita belajar menelaah teks cerpen supaya nantinya setelah kita sanggup atau mampu menelaah unsur-unsurnya, nantinya kita akan mampu mengembangkan teks cerpen secara mandiri. Jadi selain kita membaca cerpen, nantinya setelah kita mampu menelaah unsurnya dan mengetahui ciri kebahasanya, kita akan tahu bagaimana membuat cerpen itu secara mandiri. Nah, dulu waktu kelas 7, sebenarnya kita pernah juga mempelajari tentang teks cerita ya. Kelas 7 kita belajar tentang teks cerita fantasi dan juga teks cerita binatang atau apa itu, Pak? Saya lupa. Fabel. Ya, Oh iya. Nah, Pak Chandra akan bacakan untuk kalian semua cerita ini, disimak baik-baik karena cerita ini akan menjadi bahan diskusi untuk kalian. Nah, judulnya adalah Sepotong Hati yang Baru. Kata-kata, kalian silakan simak. Aku menghela nafas perlahan, bertanya perlahan, berusaha memutus suasana canggung 5 menit terakhir. Apa kau baik-baik saja? Alisa mengangkat kepalanya mengangguk. Apa kau baik-baik saja? Alisa balik bertanya tuh. Aku tertawa getir menggeleng. Diam sejenak. Sungguh hatiku tidak baik-baik saja. Bulan purnama menggantung di angkasa. Senyap. Sebenarnya tidak juga. Suara debur ombak menghantam cadas di bawah tanah terdengar berirama. Tetapi pembicaraan ini membuat sepi banyak hal. Ini bencana besar jika tidak baginya. Tapi setidaknya bagi dua keluarga yang sudah menyiapkan banyak hal, bukan? Ya Tuhan, Dia mencintainya hanya dengan pertemuan 5 hari. Maafkan aku. Alisa kembali berkata dengan suara. Kau tahu,
itu seperti cinta pertama pada pandangan pertama. Aku pikir semua rencana pernikahan kita keliru. Cinta bukan sekedar soal memaafkan. Cinta bukan sekedar soal menerima apa adanya. Cinta adalah harga diri. Cinta adalah rasionalitas sempurna. Jika kau memahami cinta adalah perasaan irasional, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak butuh penjelasan, maka cepat atau lambat luka itu akan kembali menganga. Nah, sekian pembacaan cerpen yang saya sampaikan. Menurut saya, tema cerpen adalah gagasan atau ide awal yang dipilih penulis untuk kemudian dikembangkan sebagai cerita. Misalnya tema tentang perselisihan, romance, atau percintaan seperti cerpen yang dibacakan tadi, atau tentang cerita misteri misalnya. Penokohan itu berarti seseorang yang terlibat dalam cerita dengan sifat-sifat yang dimilikinya, kayak seorang tokoh dengan karakter jahat, karakter baik, atau tokoh tambahan. Menurut saya, latar itu berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana di mana tokoh tersebut memainkan perannya dalam sebuah cerita. Misalnya, sore itu aku mengunjungi Tunjungan Plaza, tempat yang terkenal di kota Surabaya. Mall tersebut ramai dengan pengunjung yang sekitar ingin jalan-jalan atau berbelanja. Itu sih Pak yang saya tahu. Menurut saya kalau nggak salah, alur itu tentang jalan cerita. Jadi kejadian dari awal, tengah sampai akhir yang diceritakan dalam film atau cerpen. Itu ada alur maju, alur mundur. Dan saya lupa Pak. Satu lagi itu alur campuran namanya. Menurut saya kalau amanat mungkin kayak nasihat gitu, atau kode untuk membaca cerpen. Misalnya ketika kita tekun melakukan pekerjaan, nah suatu saat kita akan mendapatkan buah yang baik. Sudut pandang itu adalah tempat dan posisi pengarang dalam cerita gitu. Jadi pengarang cerpen itu bisa menempatkan dirinya sebagai tokoh gitu, bisa tokoh sampingan atau bahkan juga tokoh utama. Nah, ini ciri kebahasaan. Kalian sudah tahu dan sudah ada komponennya satu persatu. Kalau merasa pemahaman kalian kurang dengan ini, Pak Chandra sudah jelaskan panjang lebar mana. Nah, kali ini Pak Chandra akan ajak kalian untuk mendiskusikan cerpen yang sudah Pak Chandra baca tadi, yang berjudul Sepotong Hatian. Bagaimana ini Pak Chandra kan tidak mengikuti dari awal bagaimana diskusi kalian. Erika tadi sampaikan pesan apa Erika ke Pak Chandra? Pak Chandra belum sempat baca ini. Tadi saya tanyain, presentasinya itu nggak harus sesuai sama yang ada di dokumen itu, Mister. Jadi bisa nggak apa-apa ya nggak harus Erika terus yang menyampaikan hasilnya. Bisa tunjuk, Erika bisa tunjuk salah satu. Mungkin kita bagi. Boleh dibagi nggak apa-apa. Dibagi juga lebih baik. Ya oke. Tapi udah selesai didiskusikan dan ketemu jawabannya kan? Yep. Kalian mendiskusikan tentang apa ini tadi? Tentang latar, Mister. Nah, anak-anak, kali ini Pak Chandra minta yang menyampaikan hasil diskusinya bukan Matthew lagi ya. Gantian sekarang antara Billy atau Keisha. Nanti Matthew silakan tunjuk aja antara Billy atau Keisha. Silakan membacakan hasil diskusinya. Ya, nanti Matthew akan memimpin teknisnya, penyampaiannya bagaimana, apa yang harus disampaikan. Tapi diskusinya sudah dapatkan jawaban kan Matthew? Udah kok Pak. Udah. Kalian tadi membahas tentang apa ini? Unsur yang mana? Alur, Mister. Sudah menemukan hasil diskusi kan? Sudah dapat jawabannya kan? Oke, mengangguk-angguk berarti tanda setuju dan tanda oke. Baiklah, kalau memang sudah siap, nanti Pak Chandra minta untuk Nataya jadi moderatornya. Jadi siap-siap ya Nataya ya. Ciri kebahasaan yang muncul dalam cerpen tersebut adalah yang pertama, penggunaan gaya bahasa simile dan hiperbola. Seperti sungguh malam itu berubah seperti ada 1000 kembang api yang memuncak menghias angkasa. Hatiku menyala oleh rasa bahagia.
Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penokohan. Penokohan identik dengan tokoh, maka kami sebutkan dulu tokoh-tokoh yang bermain dalam cerpen berikut. Tokoh utama dalam cerpen tersebut adalah tokoh Aku. Tokoh tambahan dan sekaligus tokoh antagonisnya adalah Alisa. Tokoh Aku memiliki watak yang tegas dan prinsip kuat, seperti yang ada dalam kutipan kalimat cerpen berikut ini. Halo semuanya, kami dari kelas C dan kami mau mempresentasikan analisis kami tentang latar cerpen Sepotong Hati yang Baru. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, maka kami menemukan bahwa latar cerpen tersebut adalah sebagai berikut. Cerita ini dimulai dengan seorang pria yaitu tokoh Aku dan seorang wanita yang bernama Alisa sedang bertemu lalu mengembalikan mereka dalam kehidupan masa lalu di mana tokoh Aku menceritakan dirinya saat melamar kekasihnya. Nah anak-anak, setelah kita belajar mengenai teks cerpen ini, kita pun juga harusnya belajar ya untuk nantinya bisa mengembangkan pembuatan cerpen ini secara mandiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan untuk bisa menciptakan sebuah kreasi. Karena kita punya hikmat, kita punya akal pikiran. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa ceritakanlah kemuliaan Tuhan di hadapan segala bangsa tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Artinya, kita itu punya mandat anak-anak, kita punya pesan. Kita punya tujuan, yaitu dengan kemampuan kita berbicara, dengan kemampuan kita menulis, kita mau buat itu untuk menceritakan tentang kemuliaannya Tuhan. Kepada siapa? Kepada semua orang. Nah, salah satunya lewat pembuatan cerpen ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih lanjut merancangkan tentang pembuatan cerpen secara mandiri. Anak-anak, kita masih ada di kondisi masa pandemi, di mana kita tetap dituntut harus waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya anak-anak, jangan lupa untuk tetap pakai masker ketika kalian keluar rumah. Jangan lupa ketika kalian mengunjungi tempat-tempat tertentu, silakan cuci tangan sebelum memasuki ruangan, atau setelah kalian menyentuh benda-benda asing yang merasa mencurigakan, silakan cuci tangan. Atau minimal kalian membawa hand sanitizer. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Bye-bye. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati.